Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Seperti itu. Nah, jadi dia bisa dilakukan siang dan malam. Jadi sholat sunat taubat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, qabliyah zuhur berapa rakaat? Qabliyah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kalau 4 rakaat boleh 2 aja ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, niat ba'diyah isya, niat itu semuanya sama mbak ya. Sama aja mbak. Contoh, mbak cuman sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Nama sholat, rokaat dan hukum. Contoh, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu doang mbak. Cuma sebutkan nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Cara kirim istighfar untuk orang meninggal nggak bisa. Untuk orang meninggal tidak dengan istighfar. Karena istighfar tuh mohon ampun diri sendiri. Kalau mau kirimkan Al-Quran sampai untuk dia. Baca sholawat dan doakan untuk dia. Ya, kemudian sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini ringanlah siksanya. Ya Allah, saya sholawat Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburnya. Itu bisa ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid dimulai Minggu ya, Minggu, Senin dan Selasa. Benarkah malam Jumat kerja suami istri dapat pahala ganda? Hadisnya tidak sahih. Ustazah, apakah puasa Daud harus ada gurunya? Tentu tidak. Silahkan berpuasa aja. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Silahkan. Kalau pergi mengaji saat masa iddah, silahkan. Yang penting enggak boleh dekat dengan laki-laki lain. Enggak boleh berdandan berlebihan. Enggak boleh mengambil perhatian orang lain. Sholat taubat itu satu kesalahan, satu sholat atau semua dosa. Sholat taubat itu banyak dosa bisa. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Pakai bahasa Indonesia boleh, banyakkan sayyidul istighfar atau istighfar biasa. Oke, Ustazah, aku sholat sunat taubat. Oke, ini ya niatnya ya. Ustazah, apa fadilah puasa Daud? Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariat umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Daud untuk umatku dan kuwajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. So, teman-teman semuanya, puasa Daud itu bagus, dia nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Tapi jangan buru-buru, puasa Senin Kamis aja dulu, puasa Yaumul Bid, kalau udah mampu baru gas puasa Daud. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir lihat aku sekarang boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar kita bisa berteman setiap hari belajar di akun ini ya. Ustazah, oke, tolong jelaskan mandi wajib. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, setelah itu teman-teman boleh melakukan mandi seperti biasa pakai sabun. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, wah cepat sekali nih ya. Sebentar dulu ya. Oke, mendengarkan sholawat apa di HP apa dapat pahala? Pahala mendengar tentu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oh, cepat sekali guys. Ini ngetik pakai apa? Kayak rudal. Ustazah, niatnya niat yang mana nih? Niat apa nih? Niat apa? Niat sholat, niat puasa atau niat apa yang di dalam hati nih? Ustazah, sebentar ya guys.
Kecepatan pertanyaan teman-teman lebih cepat dibanding masa depan kita yang belum pasti, guys. Cepet kali pun. Bom, bantu jawab ngapa, Bom? Oke ya. Ustazah, oke. Ngeflag putih masih bisa sholat nggak? Kalau putih bisa sholat. Jadi ketika teman-teman selesai haid. Ini pada pengen masuk surga semua ya. Oke, pelan-pelan ya guys. Nah, misalnya nih teman-teman haid gitu ya. Setelah haid masih ada cairan coklat atau cairan hitam kayak gitu. Itu belum boleh sholat. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah ya. Sayyidatina Aisyah, lalu Sayyidatina Aisyah berkata, jangan sholat dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Ustazah, oke, iya mau masuk surga semua ya kan. Ustazah, sebentar. Niat sholat qobliyah, misalnya qobliyah isya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah isya. Sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Sengaja aku qobliyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja ya. Ustazah, kalau nggak hafal doa sholat taubat di sujud terakhir gimana? Nggak apa-apa. Sholat sunat taubat itu kayak sholat subuh aja, Mbak. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, teman-teman perhatikan ya. Sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, jadi gini guys. Yang namanya niat sholat itu gampang guys. Sebutkan aja nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya ya. Oke, nah nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Mau niat sholat apa? Pura-puranya nih mau sholat witir 3 rakaat. Nama sholatnya sengaja aku sholat witir ya. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Contoh lagi, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Segampang itu ya guys, segampang itu. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Nonton iklan judul jangan. Itu berarti kita memajukan usaha dia. Oke, sebentar. Oke ya, saya batuk terus sampai pipis, gimana dong sholatnya? Batal. Kalau sampai mengeluarkan cairan maka sholatnya itu batal ya. Nanti teman-teman ambil wudhu, celananya nggak boleh dipakai lagi ya teman-teman ya. Ustazah, nanti ulang lagi sholatnya, kan nggak setiap saat. Semoga cepat sembuh batuknya. Oke. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah baca Quran dalam hati? Aku nggak nyaranin kalau baca Quran dalam hati. Kalau bisa bersuaralah meskipun sedikit. Karena kita perlu memperbaiki bacaan huruf kita. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana tha, yang mana sya, yang mana dha. Ya, jadi kita perlu memperbaiki itu. Kalau dalam hati maka nanti kita takutnya nggak bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ustazah, witir betul sekali ya. Ustazah mau tanya, sedang haid bolehkah baca Quran pakai HP? Boleh, nggak masalah. Ustazah, sebentar ya. Apakah puasa Daud harus niat terus ya walaupun pakai bahasa Indonesia? Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sedah mandi besar keluar gumpalan putih. Kalau putih itu nggak apa-apa. Ya, cairan putih itu nggak apa-apa ya. Sembuhkan aja keputihannya. Semoga Allah cepat sembuhkan ya. Ustazah, sudah mandi kedaya, sholat qobliyah zuhur bisakah cuma 2 rakaat? Bisa. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Saya haid 7 hari, 9 hari lalu haid lagi. Suci 9 hari lalu haid lagi.
Di atas 15 hari itu adalah masa daripada haid. Jadi 7 hari dia haid, setelah 9 hari masih di bulan yang sama nggak? Kalau masih dalam satu periode yang sama berarti dia haid sampai 15 hari ya. Oke, Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak berzikir? Jadi begini, wanita haid itu boleh sholawat, boleh berzikir, boleh muhasabah diri, boleh ngulang-ngulang hafalan, boleh berdoa, boleh makan, boleh minum, boleh ikut live, boleh baring. Kelewatan. Maksudnya gini, boleh boleh sholawat, boleh zikir, boleh ngulang hafalan, boleh ya. Oke, Ustazah, oke sebentar. Apakah wajib hafal surat Ad-Duha ketika sholat duha? Jadi begini, sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca Asy-Syams, rakaat kedua dianjurkan baca Ad-Duha. Tapi itu cuman anjuran bukan kewajiban. Teman-teman boleh aja baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang penting sholatnya. Oke. Ustazah, oke, gimana caranya menimbang rambut bayi baru lahir ya? Itu ada alatnya, pasti orang di sana juga tahu kok waktu akikah ya. Ustazah, saya bingung. Mana yang bingung tadi? Ustazah, saya bingung. Ada yang mengatakan boleh kreditin barang, ada yang mengatakan riba. Iya, memang begitu. Ya, kreditin barang sama orang bisa jadi boleh, bisa tidak, tergantung caranya. Kalau kreditkan barang sama orang, harganya tinggi banget, udah telat orang bayar, Mbak kenain denda, udahlah dalam pembayarannya ada bunga. Kalau orang tuh nggak sanggup bayar, nanti Mbak harus tarik barangnya, itu dia riba. Tapi kalau sekedar kredit barang aja, misalnya 5 kali bayar dalam waktu 5 bulan, kalau dia nggak bayar kita nggak boleh nuntut terlalu cepat. Karena kenapa? Karena konsep dari kredit itu adalah saling membantu, tolong menolong ya. Kalau nggak siap dengan orang tuh nggak bayar, ya nggak usah dikreditkan. Tapi kalau siap dengan resikonya silahkan. Karena konsep kredit itu adalah tolong menolong ya. Ustazah, saya sholat sering menelan ludah. Itu gimana? Saya juga sering menelan ludah saat sholat. Itu nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah belajar Al-Quran harus pakai Quran dari Madinah? Oh tidak. Enggak lah, malah Quran Madinah lebih sulit ya. Boleh pakai Quran Latin. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya lagi, terkendala baru baca Latinnya. Oke. Bolehkah ambil wudhu setelah mandi tanpa busana? Secara hukum gak apa-apa. Karena tidak ada wudhu itu harus nutup aurat. Cuman kurang adab saja sih. Oke. Puasa boleh menelan ludah? Boleh. Misalnya menelan ludah, dahak, atau maaf giginya berdarah. Ya itu boleh, tidak membatalkan puasa. Pertama karena dia tidak muncul dari luar. Yang kedua dia tidak bisa menghilangkan dahaga. Ustazah, baca Quran yang ada artinya tanpa wudhu boleh. Masih ada ulama yang membolehkan ya. Oke, Ustazah, kalau mandi junub, kalau mandi junub kan berwudu itu pakai bacaannya kah atau cuma gerakannya aja? Pakai bacaan gak masalah ya. Ustazah, apakah rezeki jalur langit? Jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat duha meskipun 2 rakaat, jangan lupa sholawat ya, jangan lupa untuk mensyukuri apa yang kita dapat saat itu. Insya Allah rezekinya berlipat. Jangan males, gak boleh ngeluh, harus kerja keras. Umat Islam harus rajin karena setiap waktu diminta pertanggungjawaban. Ustazah, kenapa aku tanya gak pernah dijawab? Enggak kok, aku enggak kayak gitu. Aku enggak pilih-pilih pertanyaan. Kalau enggak terjawab berarti memang enggak kebaca. Ya, jadi pertanyaan teman-teman aku lost aja. Jadi yang mana terbaca itu aku jawab. Jadi bukan karena aku memilih pertanyaan, bukan karena enggak suka dengan pertanyaannya, bukan juga karena menilai pertanyaan itu enggak penting, bukan. Ya, hanya aku lost aja. Dan beberapa mungkin terfilter. Maafin aku ya. Ustazah, hari pertama puasa Yaumul Bid belum suci. Boleh hari kedua, ketiga, dan keempat ya. Ustazah, oke, bagaimana hukumnya jika meminjamkan uang ke saudara tapi bilangnya oke, gini ya. Saya misalnya minjamkan uang ke kakak saya. Tahu-tahu saya takut kakak saya ndak bayar ya. Maka saya bilang, Kak, ini ada uang nih untuk
pinjamin buat kakak. Tapi ini bukan uangku kak. Aku takut nih kalau seandainya dibilang uangku itu nanti jadinya kakak aku nggak bayar. Pura-puranya gitu tuh pertanyaannya. Kak aku bilang ini uang temenku. Apa hukumnya? Dosa. Karena itu berdusta. Niat benar, caranya salah. Ingat cara atau syarat diterimanya amal. Benar niatnya, benar amalnya. Oke? Nah jadi benar niatnya, benar amalnya. Nggak boleh seperti itu. Lebih baik nggak usah dipinjamkan. Apa boleh masa Idah ngaji ke masjid? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dekat dengan laki-laki lain ya. Saja kalau pas sholat terus batu-batu ada pipis batal lah. Kalau ada pipis batal ya, ambil wudhu lagi, cebok, celananya nggak usah dipakai lagi ya. Saja sholat sunat fajar sama dengan sunnah qobliyah subuh sama. Fajar dan qobliyah subuh itu sama. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaanku nggak dibaca. Guys, dalam satu kali live itu aku menjawab sekitar 9 sampai 90 sampai 120 pertanyaan guys. Jadi itu udah disurvei ya. Jadi setiap kali live aku menjawab 90 sampai 120 pertanyaan. Insya Allah aku selalu jawab, berusaha untuk yang terbaik untuk teman-teman. Jangan marahin aku, nanti aku merajuk. Canda ya guys. Oke, 1 kali live guys, 3 kali live tanya jawab guys. Ya banyak sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau mampir, kalau rasa-rasanya aku bermanfaat buat teman-teman, ya kita bisa berteman bersama di akun ini. Nggak terjawab sekarang ya besok. Nggak terjawab sekarang ya besok. Karena macam kita punya tiap hari dan 2 tahun aku nggak pernah libur live ya. Merajuk dulu ya. Nah yang terlambat hadir teman-teman bisa pergi ke channel YouTube aku juga. Aku punya channel YouTube. Coba aja di searching Nela Luki. Usah aja DR Nela Luki. Dan itu udah 4 ribuan video. Rekaman daripada tanya jawab ini semuanya ada di YouTube ya teman-teman. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Oke, yang baru mampir klik tuh foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar tiap hari 5 sesi dengan saya. 1 sesi dengan Mbak Lavina. So ada macam banyak sekali kita ketemu setiap hari ya. Oke, sholat hajat membaca surat Al-Kafirun berapa kali? Tidak ada ketentuan. Pokoknya Mbak, seluruh jenis sholat itu ayat pendeknya bebas aja Mbak. Mau Mbak sholat duha, mau Mbak sholat zuhur, mau Mbak sholat taubat, mau Mbak sholat hajat. Semuanya sama Mbak. Sebenarnya ada beberapa sholat yang ada keutamaan bacaan. Contoh, sholat ad-duha, rakaat pertama ad-duha, rakaat kedua adalah, rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Gitu kan. Atau misalnya sholat witir, rakaat pertama adalah al-a'la, rakaat kedua adalah ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, anas. Tapi itu cuma keutamaan, dia bukan kewajiban. Atau apapun yang teman-teman baca nggak apa-apa. Maaf, nggak baca ayat pendek pun nggak apa-apa. Cukup al-fatihah doang, sholatnya sah. Tapi ya nggak kayak gitu kali juga ya guys. Maksud aku jangan teman-teman pusingkan ayat pendek setelah Al-Fatihah. Yang penting sholat aja dulu. Ustazah, kalau surat pendeknya diulang-ulang apakah dosa? Enggak Mbak. Mbak nggak baca ayat pendek pun sholat Mbak sah. Misalnya sholat duha Mbak coba baca Al-Fatihah doang, maka sholat Mbak sah. Ya mau Mbak putar-putar kul-kul pagi, kul-kul siang sampai pula ke alam barzah kita masih kul-kul. Enggak apa-apa, sholatnya sah. Oke. Kalau itu saja yang tahu Zah, nggak apa-apa. Sekarang kita buktikan. Aku mau sampaikan, sering aku sampaikan, teman-teman kita yang ngetik ini, yakin aku, semua mereka ini bacaan ayat pendeknya kul-kul aja. Ngaku nggak teman-teman? Ngaku nggak? Kalau ngaku klik ngaku. Kalau ngaku tulis ngaku. Semua di antara kita semua nih ya no. Yang ketawa-ketawa, yang ngomong betul, yang ngaku nggak? Ngaku nggak? Itu semuanya ayat pendeknya itu aja Mbak. Mbak lihat aja lah dari profil picture mereka nih. Semuanya miring gambarnya Mbak. Pokoknya profil picture yang miring itu semuanya cool Mbak. Ya artinya apa? Kita tahu, kita hafal ayat kursi. Ngaku ya, kita tahu kita hafal Al-Kafirun. Kita tahu kita hafal Yasin minimal 5 ayat pertama. Kita tahu kita hafal Al-Baqarah 2 ayat. Tapi kalau sholat balik lagi ke situ. Mbak lihat aja yang miring-miring profil picture-nya itulah mereka. Aku ingin membuktikan kalau Mbak nggak sendiri. Nah inilah mereka.
Jangan suuzon, Zah. Enggak, aku enggak suuzon. Aku yakin aku benar soal ini. Oke, lanjut ya. Oke, mau nambah hafalannya. Teman-teman tuh hafal ayat kursi. Ayat kursi boleh dibaca setelah Al-Fatihah. Tapi dibaca enggak kan? Jadi enggak apa-apa guys, enggak apa-apa. Slow, santai napa, jangan gitu kali. Aku kan cuman membuka aib sedikit aja. Yuk kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Boleh ayat kursi guys, buka kartu saya dikit-dikit lah. Profil saya juga miring. Enggak, profilku lurus dari samping. Gimana ceritanya? Enggak, profilku lurus. Coba lihat dari samping. Lurus, mana ceritanya? Ya. Ustazah membaca doa sujud, doanya sama aja kayak sholat 5 waktu. Doa pas sujud, oke. Ada doa mustajab, panjang ayat kursi. 2 ayat lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Boleh kok. Rakaat kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allahu akbar. Boleh kok, nggak ada masalah. Oke? Nah, nggak mau kalah Zah. Belum ada aku kalah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Hai, tadi ngomong apa lah aku nih guys ya. Ngomong apa tadi ya? Apa tadi yang terakhir yang lupa aku? Oke, kita lanjut ya. Jadi biar Mbak yang tadi seneng, dia nggak ngerasa sendiri. Kan kita itu bersama-sama guys. Yang ngaku aja lah ya. Oke, Ustazah, sebentar. Anak akikah yang di dalam kandungan, itu tidak wajib diakikahkan ya. Atau meninggal dalam kandungan ya. Oke, Ustazah, oke. Semangat Zah. Oke bos, siap. Ustazah kalau baca surat sejadah ada tanda sujud. Oke. Saat sujud baca apa ya? Nah, kalau teman-teman ketemu ayat sejadah, itu teman-teman kan teman-teman baca Quran tuh kan, baca Quran. Nah, terus ada tuh 15 ayat dalam Al-Quran. Itu yang ada tanda gambar kayak sejadah. Nah, itu teman-teman letakkan Qurannya. Letakkan Qurannya lalu sujud. Ini doanya ya. Itu aku sematkan di bawah. Letakkan Qurannya lalu sujud. Bacaannya itu aku sematkan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu catat aja dulu ya. Catat aja, tulis di buku. Nanti kalau ketemu ayat sejadah, teman-teman boleh sujud ya. Oke, kayak gitu ya. Yang ada tanda sejadahnya ya. Oke, gitu ya. Ustazah aman ya teman-teman ya. Tahu kan yang ada tanda sejadahnya kan? Ustazah, oke. Bagaimana hukumnya, kalau kita ikut membaca status orang yang saling menjelek-jelekkan di sosmed? Ya sekedar scroll tahu, udah gitu aja. Jangan masukkan ke otak. Nanti otak kita jadi nggak fokus kalau hal nggak penting masuk ke kepala. Oke. Ustazah, oke. Bagaimana mendoakan Rasulullah di Raudhah? Ya masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Kalau ada titipan doa dari teman-teman kita untuk Rasulullah, ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Min. Siapa teman yang nitip salam. Atau kalau dia rame, min muslimin wal muslimat. Mengucapkan salam kepada Rasulullah itu udah termasuk doakan Rasulullah. Oke. Ustazah ini pembahasan tentang apa ya topiknya? Nah, cuma ngobrol-ngobrol aja kok ya. Ustazah sebentar ya, aman ya. Oke, gimana kalau saya direndahkan orang, selalu dibilang bodoh Ustazah? Enggak apa-apa. Emang apa efeknya kita dibilang bodoh? Nggak ada efek. Sesuatu yang nggak ada efek abaikan ya. Aku tuh lebih suka dianggap 5, sementara aku punya kemampuan 20. Daripada aku dianggap 20 tapi ternyata aku nggak ada apa-apanya. Kalau dipilih aku lebih suka direndahkan daripada ditinggikan. Karena kalau kita direndahkan dan kita bisa mengambil hikmah, kita bisa semakin tinggi ya guys. Nah jadi ambil hikmah bahwa para pembenci itu berguna guys. Orang yang fitnah kita itu berguna. Nggak ada mereka nggak kuat kita dalam hidup nih guys. Orang-orang yang zalim itu berguna guys ya. Orang-orang yang riba itu berguna guys. Mereka ada manfaatnya itu. Kalau nggak ada mereka nggak akan kuat teman-teman dalam hidup ya. Jadi aman aja. Ya it's okay, everything is okay. Cobalah kalau semua orang suka dengan
Aku yakin ya, orang yang selalu nangis dizolimi, orang yang selalu nangis kalau dia, banyak lah teman-temanku ya, digosipin, difitnah, nangis dia. Oh, masih kurang kuat itu. Maksudnya harusnya kamu dapatkan lebih lagi lah masalah, gitu kan. Berarti kurang masalah dalam hidupnya dan itu kurang bagus. Justru dengan kita digosipin, difitnah, dibenci, tidak dihargai, itu mental kita bagus. Nah itu dia sebenarnya ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan momentum itu bagus ya teman-teman ya. Oke. Ustazah gitu ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Bagaimana kalau habis asar boleh nggak? Oh, kalau habis asar baca Al-Quran nggak ada masalah ya. Baca Quran, sholat ya nggak boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau gibahin para artis dosa nggak? Semua dosa tuh gibah. Semua gibah itu dosa. Apa itu gibah? Kalau kita memuji orang itu nggak gibah. Tapi kalau kita menyebutkan yang kira-kira dia nggak suka diceritakan itu gibah. Walaupun artis, ngapain gosipin artis guys? Teman-teman isi kepalanya nanti itu semua gitu loh. Isi pikiran kita hal yang gak penting ngapain ya. Aku termasuk orang yang menjaga fokusku. Jadi aku gak mau masukkan berita-berita yang gak terlalu berefek baik untuk diriku. Sehingga fokus kita terjaga, kita menjadi lebih fokus, kita menjadi ibadahnya lebih aman gitu. Tapi kalau kita masukkan semua berita dalam kepala, nanti kita nggak fokus guys. Ya, buang waktu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau ngaji pas suami pulang kerja, kita lanjut ngaji dulu atau ngurusin suami? Urus dulu. Karena mengurus suami atas kehendak dia itu wajib. Sementara kalau ngaji itu sunnah ya. Ustazah, oke gitu ya. Iya kan, nah gitulah, betul ya. Mbak Yayu ada aja ya. Ustazah, sibukkan kerjaan yang positif, pasti nggak ada pikiran. Iya bener. Dan jaga pikiran, nggak semua hal kita harus tahu ya. Kita nggak harus tahu berita artis, kita nggak harus ngerti berita politik, kita nggak harus ngerti tentang gosip tetangga, kita nggak harus paham tentang konflik negara, kita nggak harus paham tentang hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa turut andil di situ. Nah, tapi kita boleh paham tentang hal-hal yang kira-kira kita bisa memberi manfaat untuk itu, oke? Nggak perlu tahu banyak hal, nggak perlu ngerti banyak hal, cukup ngerti hal-hal yang membawa impact positif bagi diri kita dan orang lain, oke? Gitu ya. Nggak perlu tahu semua informasi. Aku nggak tahu doa apa tuh. Emang kalau nggak tahu kenapa kan nggak ngefek juga sama hidup kita, ya kan? Ustazah, oke, bagaimana memakai parfum? Pakailah parfum yang non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Ustazah, oke, sebentar ya. Hukumnya orang yang selalu kritik. Mana lupa dah. Udah lewat dia guys. Kritik siapa dia guys? Oke, Ustazah. Oke. Siap Mbak Gans ya. Kalau mimpi buruk pas bangun baca doa apa? Oke, jadi kalau mimpi buruk teman-teman ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya Mbak Aida. Kalau mimpi buruk ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu menghadap ke kiri. Meludah 3 kali. Puah. Tapi pura-pura aja. Ya, jangan betul-betulan guys ya, pura-pura aja. Lalu kemudian isyarat lah, bukan pura-pura, isyarat aja. Lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Karena mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa ya. Oke gitu ya. Ustazah sebentar ya, mana dia tadi Pemdes tuh tadi. Pemdes ya. Apa hukumnya orang yang selalu kritik Pemdes? Nah, yang korup, mana korup dan itu terbukti. Nah, kalau terbukti korup caranya bukan dengan mengkritik di depan umum. Cari aja orang di atasnya, buktikan dan turunkan jabatannya. Tapi ke orang yang berkuasa aja. Iya kan, ke orang yang berkuasa saja. Ngapain kita gosipkan di setiap rumah, di sepanjang desa-desa gosipkan, dia juga nggak turun-turun. Kalau emang terbukti dia adalah korup, kumpulkan datanya, kasih ke atasan, di atas Pemdes apa. Udah turunkan, selesai. Ya, daripada kita ceritain dia di tempat makan, lagi makan sama suami ceritain dia, lagi makan ikan patin ceritain dia, ngapain? Nggak produktif, ya kan? Nah, begitu ya guys. Ustazah, emang udah jelek turunkan, nggak ada masalah, ya kan? Ustazah, apa benar mendengarkan orang baca Quran pahalanya apa tadi?
pahalanya dia kalau udah 3 baris dia secepat dia larinya guys, tulisan teman-teman nih. Oke, pahalanya sama dengan membacanya, beda. Pahala mendengar beda dengan pahala membaca ya. Ustazah, saya dinasehatin di depan umum. Nah itu masyarakat kita itu tuh masalahnya tuh ya. Oke, aku jelasin. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman bisa berteman dengan aku di akun ini ya. Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang menasehatimu dalam rahasia, maka dia sedang menyayangimu. Tapi siapa yang menasehatimu di hadapan orang ramai, maka dia sedang menghinamu. Jadi kalau kita mau menasehati seseorang, jangan di depan orang ramai, karena kita sedang menghina dia. Imam Syafi'i juga pernah berkata, nasihatilah aku dalam keadaan rahasia. Karena ketika engkau nasihati aku di hadapan orang ramai, apapun niatmu, engkau telah menghina aku. Jadi jangan nasihatin orang semantap apapun kita ya di depan orang ramai. Dan kalau kita menjadi sebab, asbab atau menjadi korban, jangan dibalas ya. Karena kata Imam Syafi'i apa kelanjutannya? Maaf ya, maaf banget. Ya Imam Syafi'i langsung menyebutkan maaf. Ini Imam Syafi'i bilang buat aku, bukan aku ya. Siapa yang menasehatimu dihadap dengan rahasia, dia sedang menasehatimu. Tapi siapa yang menasehatimu di hadapan orang ramai, dia sedang menghinamu. Maka dia ibarat, maaf ya, ANGNG kata Imam Syafi'i. Dan engkau adalah harimaunya. Dan harimau tidak boleh melawan ANGNG. Jadi jangan dilawan. Kalau teman-teman dalam posisi seperti tadi yang ditanyakan. Ya kan? Kayak gitu guys. Nah gitu ya. Nah, itulah problem masyarakat kita ya. Aku dakwah sudah 22 tahun. Aku ngajar udah bertahun-tahun. Rasanya belum pernah aku memarahi mahasiswaku di hadapan mahasiswa lain. Rasanya belum pernah aku nasehatin jemaahku di hadapan jemaah lain. Belum pernah satu kali pun aku lakukan. Ya misalnya ada nih jemaah yang baring atau main handphone terus. Tapi jarang sih. Ya tapi misalnya ada nih. Nggak pernah aku kritik dia di hadapan teman-teman lain. Kenapa aku nggak lakukan? Bukan karena aku baik. Tapi memang nggak boleh itu dilakukan. Ketika kita bilang, kamu ngapain? Kamu main handphone aja dari tadi nak gitu. Terus teman-teman tahu gimana dia. Aku sedang membuka aibnya, bukan sedang menasehatinya. Walaupun niatku baik ya. Jadi niat benar, cara juga harus benar ya. Teman-teman gak akan pernah dengarkan itu. Gak akan pernah dengarkan aku pernah dimarahi Bu Nela di kelas. Aku pernah dimarahi Ustazah Nela di pengajian. Tidak akan pernah dengarkan itu di sepanjang hidupku. Tujuannya apa? Karena kalau aku bilang nih, senakal apapun mahasiswa kan ada juga nakal-nakal kan sekarang kan guys. Iya kan? Kadang-kadang kalau ngajar Zoom ditutupnya kameranya kan. Kadang-kadang sambil baring dia terbuka kameranya kan. Nah itu nasihatinya itu dengan rahasia teman-teman. Di situ dia akan berubah. Bukan dengan membuka aibnya. Ustazah sebentar ya. Ustazah mana tadi ya? Kayaknya kita sehati beda. Aku di sini kok sehati, bahaya juga nih guys. Oke, Ustazah menabung cicil emas di Pegadaian. Aku nggak bisa jawab karena aku nggak baca instrumennya itu. Itu kalau nyicil emas ada dendanya nggak sih? Kalau ada dendanya itu berdosa, nggak boleh ya. Ustazah doa supaya dagangan kita laris. Jangan lupa sedekah subuh. Ya, kemudian jangan lupa sedekah subuh, kemudian jangan lupa sholat duha walaupun 2 rakaat, kemudian jangan lupa sholawat dan syukuri nikmat yang ada ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan bisa ngobrol santai bareng aku setiap harinya. Ustazah, saya kemarin pertama mens, apa wajib diselamatin? Nggak perlu mbak. Pertama kali haid diselamatan? Nggak usah mbak, nggak usah. Saya pertama kali haid selamatan. Ngeri kali levelmu mbak. Haid selamatan mbak, nggak usah mbak. Nggak usah. Ngeri ya, beda frekuensi gitu ya. Sebenarnya selamatan tuh maksudnya gimana sih? Sedekah.
Coba ya. Oke, nggak perlu lah kalau mau sedekah aja. Sebentar, haidnya sholat diganti enggak. Kalau haid sholat nggak dikodo ya, puasa yang kodo. Siap Mbak Putri, terima kasih ya. Ustazah, oke, iya sebentar. Sholat sunat lupa rokaat tetap harus sujud sahwi, sama aja. Anak yang melakukan dosa, apakah berpengaruh ke orang tua yang meninggal di alam kubur? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Selama hidup, orang tua sudah mengingatkan, maka orang tua udah tidak kena azab, ya tidak kena hisab. Tapi selama orang tua hidup dia tidak mengingatkan, maka dia kena hisab. Ya, sholat bacaannya suratnya itu aja boleh nggak? Mbak tenang aja. Sekarang aku ingin membuat Mbak tenang ya. Oke, kalau Mbak mengatakan sholat bacaannya itu aja, Mbak nggak sendiri Mbak Daf ya. Di sini banyak sekali teman-teman kita yang sholat itu bacanya kul aja Mbak ya. Nah, orangnya semua nih Mbak di rata-rata nih Mbak nih, nih tuh ya. Ini Mbak, mereka ini sholatnya Mbak sama aja Mbak, bacanya kul huwallahu ahad, balik lagi mereka kul auzu birabbin nas, balik lagi mereka kul huwallahu ahad, sama aja Mbak. Siapa yang ketawa Mbak, itu sama Mbak. Ya, mereka juga baca itu aja Mbak. Padahal Mbak, aku jujur aja nih sama Mbak, aku tahu Mbak, mereka ini hafal Mbak ayat kursi Mbak. Mereka ini hafal Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Mbak. Mereka ini hafal Ad-Duha walaupun 2 ayat, percaya sama aku Mbak. Dan mereka ini Mbak hafal banget Mbak Yasin minimal sampai wal Qur'anil Hakim. Kan Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Kan bisa mereka ruku Mbak. Walaupun cuma 2 ayat, tapi Mbak mereka itu bacanya kul aja Mbak. Jadi aku pengen sampaikan Mbak nggak sendiri. Tapi Mbak jangan bilang mereka. Ya aku ingin nyenengin hati Mbak aja. Yang penting sholat, nggak masalah Mbak ya. Jadi seperti itulah mereka Mbak. Aku juga heran juga sih. Ya ayat kursi bisa dibawa sholat. Tapi masalahnya ya kayak gitulah Mbak. Ya kayak gitulah tuh. Kayak gitulah tuh Mbak ya. Kayak mana lagi ya kan Mbak? Ustazah, sholat dengar azan batalkan mau jamaah. Sholat dengar azan. Gak boleh gibah. Oke, jangan bilang-bilang ya Mbak gitu ya. Sholat dengar azan batalkah kalau gibah? Maksudnya batalkah? Maksudnya gimana coba ya? Oke, jangan buka kartu Zah. Enggak, aku cuma ngomong aja. Ngomong aja, kan nggak tahu juga orangnya guys, ya kan. Aku cuma nyenengin hati Mbak tadi aja ya. Oke, Ustazah, oke ya. Bagaimana doa agar anak selalu dalam lindungan Allah ya. Jadi bagaimana doa agar anak selalu dalam lindungan Allah. Doanya itu begini Mbak. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku kami berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Lipstik aku pakai button scrub. Sebenarnya lipstick merek apapun, aku makainya yang pink keoren-orenan gitu guys, supaya dia lebih alami. Pokoknya yang ada oren-oren gitu. Ya merek apapun boleh lah, ya kan. Ustazah nyenengin Mbak, tapi aku yang gak senang. Ya juga ya guys. Oke gitu ya. Nah ini dia ya, doa supaya terlindung dari kejahatan, terlindung dari orang syirik, terlindung dari orang sombong, terlindung dari orang gibahin kita, termasuk anak kita ini doanya. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi karena Mbak kan mau doakan anak, jadi di depannya pakai nun. Karena nun itu untuk semuanya kayak gitulah, untuk satu keluarga lah ya kan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Zakat harta boleh nggak dikasih ke orang tua atau anak sendiri? Nggak boleh. Anak dan orang tua tidak bisa diberikan zakat harta. Oke ya. Apa bedanya doa Allahumma kfini sama Allahumma kfina? Oh sama. Kalau Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku. Kalau Allahumma kfina, ya Allah cukupkan kami. Sama aja. Ustazah, oke sebentar ya. Dulu istri yang menceraikan sudah selesai 3 bulan. Terus suami minta rujuk. Silahkan kalau istrinya mau ya. Doa biar anak lagi jual ya apa nih maksudnya? Oh doa anak soleh aja. Nah, doa anak soleh ya. Apa doanya? Robbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Supaya anaknya mau ke masjid dan seterusnya. Ya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke.
Oke, 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 ya Allah karuniakan, foto dulu ya guys, foto dulu ya bentar ya guys. Oke ya. Ustazah, oke siap ya. Oke. Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Kenapa difoto? Saya sekali lah ya kan. Udah 2 tahun nangkring nggak pernah aku foto kan soalnya. Ustazah, oke sebentar ya. Amalan biar hati tenang. Doanya adalah sebenarnya amalan biar hati tenang itu semua zikir bisa guys. Makanya ada dalil ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Sebenarnya all about zikir itu bisa membuat teman-teman jadi lebih tenang ya. Oke baik Mbak Anissa, bolehkah baca Quran, baca surat-surat Al-Quran lewat HP? Boleh nggak jadi masalah ya. Baca Quran lewat HP nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, baca Al-Quran apa wajib? Baca sama artinya Indonesia. Jadi begini ya. Hukum baca Quran tuh ada 3. Nah teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya teman-teman ya. Nah jadi gini, membaca Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Saya ulang ya, membaca Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi Mbak nggak boleh baca Quran pakai Latinnya. Jadi Quran Latin itu tujuannya untuk supaya kita belajar baca Arabnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Oke? Nah jadi setelah pandai baca Quran, nanti membaca Al-Quran hukumnya menjadi sunnah, nggak wajib lagi. Jadi bagi teman-teman yang udah pandai baca Quran, itu baca Quran hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau nggak pandai baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Nah nanti mengetahui artinya itu nggak wajib lagi. Karena mengetahui arti daripada baca Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu. Fardu yang tidak perlu kita melakukan kalau ada orang lain sudah melakukan. Sekarang ustadz udah ngerti arti Al-Quran, kami udah ngerti arti Al-Quran, teman-teman bebas kewajibannya. Jadi tidak wajib lagi. Sedekah subuh boleh nggak dikasih sama anak yang lagi susah? Boleh. Kalau sedekah subuh itu bebas ya. Ustazah, oke macet-macet, sholat tahajud 224 boleh. Kalau mau 8 rakaat 2222. Kalau mau 44 kedua-duanya 444 ya. Baca Quran lewat HP, nggak apa-apa lagi, nggak ada problem ya. Ustazah, apa hukumnya gadai emas di pegadaian? Kalau ada bunganya tetap riba ya. Ustazah, kalau mau mandi wajib apa harus wudhu dulu? Enggak, sunnah saja wudhu, tidak wajib. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, ngaji pakai Latinnya aja boleh nggak Ustazah? Jangan. Quran Latin itu tujuannya bukan teman-teman baca Latinnya, bukan. Tapi Quran Latin itu tujuannya adalah agar teman-teman itu bisa baca Al-Quran. Jadi caranya itu baca ayatnya dulu, baca Al-Qurannya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca ayatnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya ya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya ya. Ustazah, kalau sedekah subuh diberikan pada orang yang non muslim boleh nggak? Boleh. Sedekah itu bebas aja ya guys. Sedekah itu bebas aja ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Berapa penghasilan yang harus mengeluarkan zakat? Penghasilan yang wajib mengeluarkan zakat adalah penghasilan setara dengan 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Ya, gram ya, benar ya. Berarti setara dengan 13 juta ke atas baru wajib keluarkan zakat penghasilan. Ustazah, oke, dari dulu saya sudah kontakkan sama Ustazah. Semoga masih ingat ya.
Oke, ya siap. Terima kasih ya. Suami tidak sholat, apakah istri berdosa juga karena sudah dinasehati? Kalau kita sudah menasehati, kita tidak kena dosa lagi. Kalau kita diamkan, baru kita kena dosa. Siap Mbak Mai ya. Oke, Ustazah, bolehkah menyimpan uang di bank? Sekedar menyimpan, dijadikan alat simpan, nggak jadi masalah. Ustazah, sholat tahajud, taubat, hajat, doanya sekalian di akhir. Silahkan, nggak jadi masalah. Sholat 4 rakaat sebelum tidur gimana niatnya? Sebelum zuhur. Oh sebelum, astagfirullah, sebelum tidur pula. Ya sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Sengaja aku sholat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya saya ulang. Sengaja aku sholat qabliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek dan 4 ya. Boleh nggak sebelum zuhur cuma 2 rakaat? Boleh aja. Sengaja aku qabliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Seperti biasa. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sengaja aku sholat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bolehkah umroh dalam keadaan haid? Oke, yang nggak boleh itu cuman tawaf ya. Tawaf nggak boleh dalam keadaan haid, tapi kalau sa'i tahallul itu boleh. Ustazah, apakah wajib berbakti kepada orang tua sambung? Iyalah, ya lakukan yang terbaik ya. Jangankan untuk orang tua kita, untuk orang pun kita lakukan yang terbaik ya. Ustazah, saya jual mobil, uangnya saya simpan di bank. Oke, sebentar. Uangnya saya simpan di bank. Apa harus dikeluarkan zakatnya? Nah, tergantung Pak. Berapa uangnya Pak? Kalau uangnya sudah setara dengan 85 gram emas. Ya, berapa coba ya 85 gram emas? Aku hitung dulu guys. 85 gram emas ya. Berapa harga emas sekarang? Kali 2 juta. Oke, udah minimal 170 juta nggak uangnya? Kalau udah di minimal 170 juta dan numpuk 1 tahun. Jadi harus numpuk dulu 1 tahun. Baru keluarkan zakatnya. Jadi ada nisab, ada haulnya ya. Oke, Ustazah. Oke. Suara jadi kecil. Wudhu di kamar mandi cuman pakai handuk. Enggak masalah. Ya. Itu cuma adab, dia bukan syariat. Jadi kalau bisa pakai pakaian, kalau enggak juga enggak masalah. Ustazah, ngantuk ya Zah? Enggak. Ustazah, sebentar ya. Bolehkah sedekah subuh untuk haul ayah? Boleh, enggak masalah. Sedekah subuh untuk haul 17 Agustus, enggak ada masalah. Ustazah, oke, gimana menghadapi suami yang banyak utang? Ya gimana cara bayarnya? Ya hutang dia tanggung jawab dia. Mbak tidak wajib membantunya. Kalau membantu itu bagian sedekah aja. Ya boleh tidak membantu untuk mendatangkan efek jerah buat dia. Ustazah, oke, baca doa di sujud terakhir dan salam terakhir apakah diucapkan dalam hati? Jadi begini ya Mbak, bahwa doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Misalnya nih kita sujud ya, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi kan. Nah itu kita boleh baca doa di sujud terakhir. Misalnya pengen anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Misalnya doa pengen keluar dari masalah, Allahumma rzuqni makhraja gitu kan. Boleh aja teman-teman ya, kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, tapi kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja ya. Jangan-jangan ada doa yang pengen bahasa Indonesia. Puasa yaumul bid, wallahu alam, sekitar tanggal 5. Nanti aku pastikan lagi ya. Ustazah mau tanya, kalau sholat sunnah itu wajib membaca surat atau boleh hanya Al-Fatihah aja? Baik, teman-teman perhatikan. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik tuh foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan ikut live aku setiap hari. Kita ada 5 sesi. Oke, 6 sesi malah, tapi yang 1 sesinya nggak dengan aku ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Lupa aku mau jawab apa. Apa tadi guys? Aku mau jawab apa guys? Lupa aku.
Apa ya tadi ya terakhir ya? Lupa deh. Ustazah, sholat qobliyah subuh nunggu azan dulu nggak? Iya, qobliyah subuh harus azan dulu. Azan dulu baru teman-teman qobliyah. Ya oh iya baca sholat sunnah. Jadi teman-teman gini ya. Semua jenis sholat itu iftitah dan ayat pendek itu nggak wajib. Semua jenis sholat. Ya iftitah dan ayat pendek itu nggak wajib. Mau sholat zuhur pun nggak wajib. Cuman sayang kan kalau nggak dibaca. Oke ya gitu ya. Ustazah, apakah kita wajib membayar sholat yang kita tinggalkan? Kalau ingat ganti, kalau nggak ingat segera bertaubat saja. Ustazah, gimana kalau sholat dalam kendaraan, sholat dalam keadaan duduk nggak jadi masalah ya? Ustazah, sholat pakai pakaian dalaman doang apa boleh? Pakai mukena kan? Nggak cuma pakai dalaman doang kan? Kalau pakai mukena nggak apa-apa. Yang penting pastikan benar-benar ketutup tuh mukenanya ya. Benar-benar ketutup, tidak transparan ya. Oke. Ustazah, oke. Pertama aku ngantuk, lihat live Ustazah hilang ngantuk. Oh iya, memang udah aku baca-bacain kawan-kawan ya. Ustazah, jawab azan ketiduran gak jadi masalah ya. Ustazah, kalau suami tidak lihat Ustazah dulu sebelum tidur. Oh, kalau tidak lihat Ustazah dulu sebelum tidur, seperti ada yang kurang. Iya. Udah kayak Nina Bobo aku ya. Siap ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Doa iftitah Allah Akbar kabiro atau langsung kabiro aja? Kabiro nggak apa-apa. Allah Akbar itu kan takbiratul ikhram ya kan? Masya Allah, mantap ya. Ustazah, oke. Bagaimana menghadapi ipar yang sombong? Abaikan, dengarkan, anggu aja. Memang ada dalil at-takabbur indal mutakabbir sedekah. Ya, sombongmu di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi aku nggak nganjurkan. Tidak semua dalil harus diamalkan. Aku pernah mendengar sebuah ceramah gini. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Aku lihat itu di online. Statement ini berbahaya kalau disampaikan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena misalnya aku kurang iman ini. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah untuk mematikan kesombongan lawan. Itu ada dalilnya. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sombonglah kalian 2 kali di hadapan orang yang sombong. Tapi itu pilihan bukan keharusan. Nah kalau saya sampaikan di hadapan masyarakat yang banyak berbahaya. Nanti saya kurang iman misalnya. Ada orang sombong, saya sombongkan lagi diri saya. Nah, tujuan saya menyombongkan diri saya ini bukan untuk menyombongkan diri. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia adalah kecil. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman guys. Ya kalau imannya nanggung-nanggung susah guys. Tipis kemungkinan. Apakah kita menyombongkan diri di hadapan orang sombong tujuannya adalah ingin mematikan kesombongan lawan. Atau tujuannya menunjukkan siapa kita. Enggak usah lah yang kayak gitu diamalkan ya. Sedangkan aku aja memilih. Kalau ada orang yang sombong aku support. Masya Allah bu, Masya Allah. Semoga berkah. Masya Allah, salut, mantep, kagum. Udah gitu aja. Kayak gitu ya, jadi enggak usahlah sombong di hadapan orang sombong. Kerjakan sunnah yang lain aja lah. Enggak kuat nanti ya teman-teman ya, enggak kuat. Bahkan kalau ada orang merendahkan kita juga enggak ada masalah guys. Aku udah banyak ya guys, aku dakwah udah 22 tahun ya. Jadi bahkan di satu sisi aku sering ya pada masanya itu ibu-ibu duduk di sampingku. Ini aku cerita sedikit ya. Nanti aku jawab lagi ya. Share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga ada hikmahnya. Bukan untuk menunjukkan siapa aku. Tapi teman-teman boleh ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kadang-kadang dulu ya pada masanya. Aku kan suka keluar kota ya guys. Pada masanya waktu masih muda dulu. Sekarang udah expired juga gue kan. Nah, jadi aku di airport misalnya aku lagi duduk di lounge, aku lagi duduk di ruang tunggu entah kereta, entah pesawat gitu ya. Ada aja tuh ibu-ibu yang di samping aku ngajak aku ngomong. Dek, iya dari mana? Dari sini bu, kayak gitu. Oh kamu ngapain? Misalnya ke Kalimantan atau ke Jogja, ya ada yang dikerjakan sedikit bu gitu. Oh, kamu kayaknya pinter ya. Kuliah itu jangan cuman sampai S1. Kamu kuliah. Udah enggak bu, itu kata aku kan guys. Karena aku udah selesai kan kuliahnya. Kamu kuliah. Udah enggak bu, kayak gitu kan. Nah ini tujuannya hanya sekedar ATM ya guys, bukan apa-apa.
Kamu tuh kuliah nggak boleh loh sampai cuman S1. S1 tuh sekarang nggak ada artinya, harus S2. Kayak ibu nih, ibu sekarang dosen, ibu S2 loh. Oh iya bu, bagus bu, dosen di mana bu? Dosen di sini. Ya bu, insya Allah bu, insya Allah. Nggak bisa, sekarang nggak bisa S1 doang. Nanti kamu nggak kepake, kamu harus S2 gitu kan. Kan kayak gitu ya. Dan aku nggak pernah ngomong tuh, ibu, aku udah S3 loh. Enggak. Enggak usah kita sombongkan diri di hadapan orang yang sedang membanggakan diri. Jadi enggak perlu teman-teman. Oh ya bu, Masya Allah, mantap bu, sukses bu kerjaannya, sukses dosennya, kayak gitu. Nah jadi enggak pernah aku banding. Oh ya bu, alhamdulillah saya udah S3. Enggak perlu juga dia tahu siapa aku gitu kan. Enggak ada untungnya juga buat aku, akan merusak hatinya dan dia nanti malu kan. Nah jadi nggak usah lah yang kayak gitu ya. Jadi oke bu, mantap, semangat, sering aku seperti itu guys. Karena memang mungkin aku masih terlalu kecil ya, masih terlalu kecil lah. Maksudnya dari tampilanku kan nggak meyakinkan banget misalnya kayak gitu ya. Jadi aku biasa-biasa aja guys. Dakwah pun aku sering seperti itu. Aku udah duduk sebagai ustazah guys. Dulu pada masanya. Duduk aku, sekarang kan udah pada kenal semua ya. Duduk, ya kamu jangan di sini, duduk. Oh iya bu. Ini untuk ustazah nanti kursinya. Ini ya, ustazah nih softnya di sini nanti. Kamu belakang. Saya ke belakang, guys. Saya ke belakang. Ya udah saya sholat di belakang. Orang pada bingung, ustazahnya mana gitu. Wallahi demi Allah saya ke belakang. Setelah saya maju, udah saya maju. Terus saya nggak ngomong apa-apa. Sehat ya bu, udah gitu. Terus saya nggak tatap-tatap matanya, nanti dia malu juga kan. Nah jadi saya tampil aja, nggak ada masalah guys. Jadi maksudnya gini loh, nggak ada untungnya juga kita nyombongkan diri di hadapan orang lain. Ingat ya, ketika kita meninggi, dunia akan merendahkan kita. Dan ketika kita merendah, maka semesta akan meninggikan kita. Yang nggak ada benefit bagi kita. Jangan banyak-banyak lakukan banyak hal gitu loh guys. Ya teman-teman minimalis aja, biasa aja. Nggak apa-apa orang sombong, ipar sombong, kemudian siapalah yang sombong, nggak apa-apa. Kualitas kita bukan kita yang menunjukkan, tapi alam yang akan menunjukkannya. Dan itu sering ya, bukan sekali dua kali ya teman-teman ya. Artinya maksud aku bukan apa-apa sih, maksudnya bukan menunjukkan siapa aku, tapi teman-teman inilah maksudnya bahwa ternyata aku baik-baik aja dengan gaya aku, kayak gitu kan. Nah itu dia, nggak perlu ya teman-teman ya. Siapa yang merendah maka semesta akan meninggikan, dan siapa yang meninggi semesta akan merendahkan. Dunia nggak suka dengan orang yang sombong guys. Ya dunia ini suka dengan orang yang punya akhlak ya kan. Nggak suka juga dunia ini dengan orang kaya. Orang kaya nggak punya akhlak orang juga benci guys. Mending nggak sekolah yang penting punya akhlak, mending miskin tapi punya adab gitu kan. Mau dia sekolahnya tinggi tapi dia nggak ngargain orang lain juga nggak bakal disukai orang gitu kan. Nah kekayaan orang tuh buat apa sama kita? Dia juga nggak ngasih kita makan. Yang kita harapkan dari dia adalah akhlaknya kan, seperti itu. Nah itu ya, jadi nggak usah terganggu dengan kesombongan orang ya guys. Itu maksud aku ya. Jadi jangan terganggu dengan kesombongan orang. Cukup sampaikan Masya Allah bu, mantap, semangat bu, udah gitu aja. Oke, supaya kita lebih bisa upgrade ini. Ingat, kita upgrade personality, kita upgrade diri kita. Sehingga kita jauh lebih baik lah ke depannya gitu. Jangan terganggu dengan orang yang sombong, jangan terganggu dengan kelebihan orang. Slow jalan, yang penting kita lebih baik. Oke, kayak gitu guys, ya kan? Nah, gitu ya. Sering aku seperti itu dinasihatin, kamu tuh harus kerja, harus semangat, harus kuliah, kayak gitu kan. Nah itu kan kalau aku sebut siapa aku kan kasihan dia guys. Gunanya untuk aku juga nggak ada. Lah kalau ada gunanya aku mau juga sih naik banding gitu kan. Tapi kan gunanya juga nggak ada, hanya membuat orang malu, ngapain kan. Oke gitu ya. Lanjut ya guys, sekian cerita dari aku. Oke, semoga ada hikmah lah ya buat kita semua. Tapi yakin dan percayalah, dunia ini butuh orang-orang yang punya akhlak. Ya, bukan orang yang pinter, bukan orang yang kaya, iya kan? Bukan orang yang mapan, bukan orang yang punya gelar. Nggak perlu orang itu guys ya. Yang orang perlu adalah bagaimana nilai diri kita di hadapan dia. Bagaimana cara kita menghargai dia. Karena setiap orang perlu dihargai. Banyak yang nanya, gimana caranya supaya aku disukai Nel? Cuma disukai, satu aja caranya, hargai orang lain. Ketika kita menghargai orang lain, maka semesta akan menghargai kita. Jangan cepat-cepat menghakimi orang, menilai orang. Ya kayak gitu sih ya guys. Ini mohon maaf ya guys, aku jadi nasehatin ya, ngobrol santai sih ya.
Ustazah, sholat sunnah duduk boleh nggak? Boleh dong, boleh nggak masalah. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Oke, kayak gitu ya. Oke, Ustazah umurnya berapa? Masih sama kayak tadi pagi. Usiaku tergantung cuaca. Sekarang cuaca dingin, jadi usiaku 17 tahun ya guys. Oke, gitu ya. Suka dengarkan cerita Ustazah. Siap, semoga bermanfaat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, amin, amin, amin. Nggak usah gusar dengan kesombongan orang. Biasa itu. Kadang-kadang orang yang sombong itu, dia nggak punya tempat untuk dipuji. Jadi dia ingin kita memuji. Maklumi aja lah. Nggak apa-apa. Oke, Ustazah, iya sampai sejauh ini masih tergantung cuaca ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sebentar ya. Bersentuhan wudhu dengan suami, banyak yang nanya kenapa ya? Bersentuhan wudhu dengan suami, apa hukumnya? Kalau kita bersentuhan wudhu dengan suami nih, batal nggak nih wudhunya nih? Nah, tergantung guys. Imam Syafi'i bilang batal, ya. Oke, Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja, terserah mau pilih yang mana. Oke, gitu sih Mbak Nelda ya. Apakah saya berdosa selalu menasihati anak yang baru menikah? Ya enggak, nasihat itu enggak ada dosa guys. Yang penting kita tidak menyakiti. Khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Ngingetin orang tuh enggak ada masalah. Yang penting jangan nyakiti lah. Aku tiap hari kan saling mengingatkan dengan teman-teman. Yang penting aku jangan sampai nyakitin teman-teman. Ngingatkan suami, ngingatkan anak tuh enggak ada masalah. Memang idharo al-munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Tapi mengubahnya tidak dengan menyakiti. Jadi nasihati orang tanpa menyakitinya. Itu aja intinya ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Oke, mana dia tadi? Bentar ya. Oke, Ustazah. Oke. Saat sujud telapak tangan terhalang mukena. Yang harus menempel mukena itu adalah ini guys. Antara dua pelipisnya. Ini harus nempel ya. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Mbak Kartini ya. Oke, Ustazah, kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Sekarang saya tanya sama teman-teman ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Teman-teman kalau mencintai seseorang. Nah, cinta nih geng, agak lain nih. Ini malam minggu gak ya? Oh enggak malam minggu sih. Ya nggak apa-apa sih, anggap aja malam minggu ya guys. Teman-teman aku tanya nih, logika sederhana sih, kenapa kita selalu diuji sama Allah? Teman-teman kalau mencintai seseorang, ingin nggak orang itu tulus mencintai teman-teman? Yang ingin bilang ingin, yang ingin bilang ingin, tulis ingin, udah ingin. Kita nih kalau mencintai seseorang, ingin nggak sih kita itu orang itu tulus mencintai kita? Ingin ya. Nah ini ya logika ujian nih. Kalau teman-teman duduk ini, ngerti nih, maka nggak ada masalah dengan ujian guys ya. Kalau kita mencintai seseorang, ya entah dia sahabat, entah dia suami, entah dia istri gitu. Kita ingin mereka itu tulus kepada kita. Nah orang yang tulus itu apa? Orang yang tulus itu adalah cinta tanpa kepentingan, tanpa azas manfaat, kan seperti itu kan. Jadi ketika kita mencintai seseorang, kita tuh pengen dia tuh terima kita apa adanya. Saat kita di atas, ya dia bersama kita. Saat kita di bawah, dia tetap bersama kita. Contoh seorang suami yang menafkahi istrinya 20 tahun. Dia ingin istrinya tulus sama dia. Rupanya dia di PHK. Baru 3 bulan dia nggak kerja. Tentu suami ini ingin istrinya tetap bersama dia. Sabar dulu deh. Nikmat ini lagi dicabut nih oleh Allah nih. Tapi masalahnya istrinya ninggalin dia nih, gak setia. Itulah logika ujian Allah. Ketika kita mencintai Allah, Allah itu akan menguji kita. Apakah kamu mencintai aku karena kepentingan atau karena apa? Jadi gini, ketika Allah mencintai manusia, maka biasanya Allah itu tetap akan menguji, oke? Kamu banyak nikmat, kamu taat nih. Kamu lagi hidup baik-baik aja, kamu taat nih. Kira-kira kalau aku kasih ujian sedikit, kamu ninggalin aku nggak?
Nah, ketika akhirnya kita ninggalkan Allah, berarti kita nggak tulus sama Allah. Tapi kalau kita tetap bersama Allah, maka berarti kita tulus kepada Allah. Jadi caranya adalah apapun yang terjadi, satu aja kuncinya, tetap pada mode ibadah. Nanti ujiannya hilang sendiri kok. Ya misalnya aku juga sering diuji, nggak mungkin aku manusia biasa. Aku selalu bilang, ya Allah, oke, aku diuji lagi, is oke. Oke, aku akan tetap pada mode ibadah. Nanti ujiannya hilang sendiri kok. Ya saya sedekah saja 100.000. Keluar dari masjid hilang motor saya. Harusnya sedekah saya dapat balasan dari Allah. Tapi kok dengan saya sedekah motor saya hilang. Di situ ujian. Allah akan lihat kira-kira kalau motor kamu hilang tetap sama aku nggak? Tetap sedekah nggak? Tetap sholat nggak? Kalau kita pikir percuma sedekah motor gue juga hilang. Berarti nggak tulus. Kepentingan berarti dekat sama Allahnya. Tapi kalau kita bilang oh nggak apa-apa ya Allah. Oke aku tetap ibadah, aku tetap sedekah, wah nanti itu rezekinya berkali-kali lipat. Semoga paham ya. Itu bahasa yang sangat sederhana ya. Ustazah sebentar, oke. Saya punya saudara yang selalu menyombongkan harta. Nggak perlu gelisah dengan orang yang menyombongkan harta. Cukup kalau terlalu berlebihan ingatkan dia. Ya, karena nanti takutnya istidroj ya, istidroj ya, oke gitu ya, dan nggak perlu juga teman-teman gelisah nggak mau teman sama dia, udah dengerin aja kenapa, nggak apa-apa kan, Ustazah gitu ya. Sebentar, apakah zakat emas dikeluarkan tiap tahun? Tergantung ya, tergantung. Kalau seandainya teman-teman kalau emasnya emas batangan, maka teman-teman keluarkan tiap tahun. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, sekali aja seumur hidup ya. Ustazah, oke, tanya apakah di saat sholat nggak boleh pakai mic? Mic itu apa? Saat sholat, mbak sholat pakai mic, gimana coba ya. Ustazah, oke gitu ya, sebentar. Lebih baik ngontrak rumah atau mencicil rumah. Tapi kalau mencicil, membuka hutang, ngontrak lah. Ngontrak aja, gak ada masalah dengan ngontrak. Gak ada problem ya. Ustazah, pas sholat dengar azan boleh batalkan gak? Sholat apa? Sholat apa mbak? Jadi sholat apa nih? Coba diperjelas ya. Ustazah, oke sebentar ya. Mik nggak tahu aku nih micnya maksudnya apa nih ya. Ustazah, kalau adik menjauhi saya itu gimana? Kita mendekat. Gampang banget Ustazah nih jawab. Jadi gini, Ustazah, kakak saya nggak datang-datang ke rumah saya. Udah 7 hari nggak tahu apa sebabnya. Ya kita yang datang. Ustazah nih masa nyuruh aku terus yang ngalah lah. Karena teman-teman yang belajar. Orang gak datang ke rumah kita, kakak kita gak datang, kita yang silaturahmi. Ya, kemudian adik kita gak nyapa kita yang nyapa. Apa susahnya? Loh kok kami terus yang nyapa? Kami kan gak salah. Kayak gitu. Nah, gak apa-apa. Kan karena kita lebih paham. Mana mungkin sama orang yang ngerti dengan orang yang gak ngerti. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Ya kan? Orang yang ngerti dengan orang tak ngerti itu beda. Lah nanti dia nggak ini saja nggak respon ya kan belum, jangan seuzon dulu. Dia nggak datang ya. Dia nggak datang kita yang datang. Oke. Oke gitu ya. Kenapa sholat nggak boleh pakai mic? Iya, maksudnya sholat apa nih nggak boleh pakai mic? Coba ya. Ustazah, apakah sah sholat pakai parfum beralkohol? Jangan ya. Kalaupun mau teman-teman pakai parfum yang non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil dan halal ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau sholat berjamaah rakaat terakhir imamnya sudah bangun duduk, apa kita boleh sujud lama-lama? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Doa sujud terakhir kan. Nah ini kan sujud nih. Ini imam, ini makmum ya kan. Allahu Akbar kan. Nah nanti imamnya kan duduk tuh. Allahu Akbar gitu kan. Maka kita kan sujud nih. Baca doa sujud terakhir nih kan. Boleh tapi jangan lama betul. Ya ikuti aja imamnya. Ya jangan lama betul. Nanti teman-teman pulang pula imamnya udah ngopi. Imamnya teman-teman sujud aja. Ngapa engkau lama kali pulang? Sujud. Kata Ustazah sujud. Asyik sujud aja. Jangan lama-lama kali kalau sholat berjemaah. Ustazah, oke. Abis sholat batal. Boleh nggak berpikir di atas sejadah?
Oh berzikir kok berpikir. Oh iya banyak yang tipu nih teman-teman. Oke, habis sholat batal. Zikir boleh nggak? Zikir dan doa nggak jadi masalah dalam keadaan batal. Nggak masalah ya. Ustazah, oke, bagaimana cara memaafkan orang yang sudah menyakiti kita? Kita memaafkan orang bukan karena dia benar. Dia tetap salah di mata Allah. Kita maafkan dia agar kita tenang dan kita bahagia. Dan nggak akan pernah tenang kita sebelum maafkan orang. Itu satu. Yang kedua, kita maafkan orang karena kita juga pernah salah. Emang kita sempurna dan udah banyak orang yang memaafkan kita. Maka nggak ada salahnya kita maafkan orang gitu loh. Dan memaafkan tuh bener-bener maaf ya guys. Aku sudah maafkan tapi aku masih pedih, nggak bisa. Itu bukan maaf namanya ya. Nah ya jadi nggak bisa. Jadi kita pernah salah dan nggak ada salahnya kita juga maafkan orang. Ya emangnya misalnya nih teman-teman nyakitin aku gitu. Misalnya siapalah ada orang nyakitin aku. Aku maafkan. Kenapa? Karena aku juga pernah nyakitin orang gitu loh. Dan aku maafkan. Kenapa? Karena aku gak tenang kalau aku nyimpan dendam. Gitu loh maksudnya. Oke. Nah kok alisnya dicukur? Agak lain pun si kawan ini. Gak ada alisku cukur. Dari bayi alisku kayak gini guys. Makku aja bingung. Apalagi teman-teman. Oke. Ustazah mak cukur alisku katanya guys. Hah? Oke gitu ya. Oke, memang alisku ini mendatangkan fitnah. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Memang alis ini mendatangkan dosa. Oke gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, iya, apakah harus menutup aurat dengan siapa? Dengan apa? Kelewatan ya. Ustazah, apakah anak durhaka kalau sholat terus ngaji, apakah masuk surga atau neraka? Oke, nanti dihisap dia. Dia di padang mahsyar. Dia sholat dapat pahala, dia ngaji dapat pahala. Dia durhaka, dia berdosa. Dia sholat dapat pahala, dia baca Quran, dia berpahala. Dia gosip, dia dosa. Dia buka aurat, dia dosa. Nanti dihitung nih, nanti di yaumul hisab. Di hari perhitungan, mana berat dosa dan pahalanya. Ya, nah jadi dihitung ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman nanti yang dosanya maka dimasukkan ke neraka dulu, dicuci dulu pakai api, nggak pakai rinso, lalu kemudian baru masuk ke surga ya. Jadi Allah itu hisab kita per kasus ya teman-teman ya, bukan seluruhnya ya. Oke, gimana kalau kita sudah berusaha datang meminta maaf akan tetapi dia tidak mau memaafkan? Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf. Oke. Ustazah, oke, apakah lagi haid boleh potong kuku dan rambut? Tidak ada keharaman untuk itu. Tidak ada yang mengharamkan itu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Oke, gimana kalau imamnya selalu baca usolinya salah? Usoli kan imam dalam hati, Mbak. Usoli kan imam dalam hati kan. Ustazah, oke, sebentar ya. Kok tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid? Barang hilang nggak boleh, barang temuan boleh. Paham nggak kajian tadi sore guys? Semoga paham ya kajian tadi sore ya. Kalau seandainya ada yang kita menemukan barang, boleh kita umumkan. Siapa yang kehilangan handphone boleh hubungi pengurus masjid. Itu mengumumkan barang temuan, boleh. Tapi kalau mengumumkan kehilangan tidak boleh. Misalnya Mbak Oma kehilangan handphone. Lalu dia ngomong ke pengurus masjid. Hei pengurus, tolong umumkan siapa yang menemukan handphone saya. Tidak boleh. Semoga paham ya, jangan kebalik-balik ya guys. Tadi aku udah pelan-pelan menyampaikan, semoga nggak salah paham ya. Ustazah, oke, kalau sholat taubat apa masuk neraka dulu? Oh, kalau sudah taubat tergantung berapa besaran dosanya. Kalau Allah ampunkan maka dia masuk surga. Oke. Ustazah, selesai haid haruskah mengkodo sholat fardu? Jawabannya adalah tidak. Ustazah, jika ayah saya stroke tidak bisa berjalan, bolehkah sholat dengan tayamum? Selagi ada yang mewudukkan, kalau tidak ada boleh tayamum, gak jadi masalah ya. Ustazah, kapan seseorang gak sholat, gak boleh sholat? Gak perlu sholat kalau pikun dan gila, pingsan.
Kalau teman-teman nggak mau sholat, pikun dulu lah, aman dunia kita. Nggak usah sholat guys, nggak usah pusing belajar sujud sawi kalau udah pikun. Ya, jadi silahkan mau pilih pikun atau mau pilih sholat, ya kan. Nah, walaupun usia 40 tahun udah pikun nggak wajib sholat ya. Ustazah, oke. Aku nggak mau sholat, ya pikun lah dulu. Ya, atau gila lah dulu, atau pingsan lah dulu. Oke. Ustazah, oke, apakah batal wudhu? Sebentar. Apakah wallahu a'lam bishawab. Apa hukum menemukan barang di jalan? Hukum barang temuan dalam kitab Fathul Mu'in harus disedekahkan. Jadi dia harus diumumkan. Ini punya siapa, punya siapa, punya siapa. Nah kalau nggak ada yang punya mesti disedekahkan. Karena dia tidak bisa menjadi milik pribadi kita. Teman-teman boleh share tautan. Tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Ustazah, apa batal sudah diceraikan? Kalau udah cerai batal wudhu dengan suami. Karena dia bukan mahram kita lagi. Oke, stroke suami, saya punya stroke suami, stroke minta jatah tapi saya tolak. Ya nggak boleh dong. Harus dilayani suaminya selagi dia adalah masih sah daripada suaminya Mbak. Ya, Ustazah kalau sholat itu bilang Allah. Allah di double, nggak boleh Allah, nggak boleh. Jadi Allah langsung lam, dia nggak boleh Allah, nggak bisa ya. Ustazah ngelek teman-teman, ngelek ya, masa ya ngelek. Ustazah kalau emak berdosa dan kalau bapak berpahala, anaknya masuk apa? Kalau mak berdosa, bapaknya berpahala, anaknya masuk apa? Masuk kulkas. Nggak ada anak masuk apa-apa guys. Anaknya ya masuk perbuatan anaknya. Emaknya berpahala, bapaknya berdosa, anaknya masuk mana? Masuk dispenser. Enggak guys, anaknya tergantung perbuatan dia juga. Kalau dia berpahala ya dia berpahala. Kalau dia berdosa ya. Oke gitu ya, tergantung amalnya ya. Kayak gitu geng. Malam-malam pun teman-teman ya. Oke. Jadi ada dalil ya. Al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita itu akan dihitung dengan perbuatan kita masing-masing. Ya, iman tidak dapat diwarisi walaupun oleh seorang bapak yang soleh. Dan dosa tidak bisa diwarisi walaupun dari seorang ibu yang melakukan dosa. Ustazah, oke, sebentar. Kalau dapat duit di jalan halal atau haram? Kalau dapat duit status barang temuan itu bukan punya kita. Status barang temuan itu adalah punya orang banyak. Jadi dia mesti disedekahkan ya. Oke, Ustazah, sholat duha 4 rakaat, oke. 2 kali salam atau langsung 4 rakaat 1 kali salam. Jawabannya adalah 4 rakaat, 2 kali salam boleh, 1 kali salam juga boleh, bebas aja ya. Puasa Yaumul lebih kurang tanggal 5. Nanti aku pastikan aku buat videonya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sholat wajib dengar azan boleh dibatalkan. Sholat wajib dengar azan. Kalau sudah masuk waktu sholat, Mbak sholat aja. Dengar azan-azan dari tempat lain, lanjut aja. Ustazah, oke, sebentar. Apakah harus menutup aurat dengan ipar? Ipar daripada suami, dia mahram karena ikatan pernikahan. Oke, Ustazah, bila istri atau suami selingkuh 13 tahun, apa masih boleh bisa kembali? Tergantung mau nggak memaafkan pasangannya ya. Ustazah, apakah orang tidak punya keturunan itu berdosa? Ya enggak, itu kan qadarullah, atas kehendak Allah. Apa yang bisa mengganti sholat orang tua yang sudah pikun? Nggak perlu diganti. Orang pikun nggak wajib sholat, orang pikun nggak wajib puasa, orang pikun nggak wajib untuk ibadah ya. Oke, Ustazah, kalau tahajud bangun jam 4, wallahu a'lam bishawab ya, sebentar ya. Tahajud bangun jam 4. Nampak dapat. Kalau tahajud bangun jam 4, bisa mandi 4 dulu. Bisa mandi 4 dulu. Mandi kali ya.
kurang paham aku teman-teman. Oke, aku kurang paham ya guys. Oke. Ustazah, kalau istri sudah mengajukan cerai lewat pengadilan, apa bisa suami minta nikah lagi? Belum. Ya, tunggu dulu turun suratnya, baru kemudian bisa nikah lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Misalnya suami hutang pinjol. Misalnya suami hutang pinjol terus minta bantuan lunasin dari sistem. Hukumnya gimana? Kalau by sistem pinjolnya nggak masalah. Tapi jangan riba lagi, jangan dilakukan lagi ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke semua diadukan ya Zah sekalipun setruk. Iya bener. Oke, Ustazah sebentar ya. Kata kita kecerai hidup seorang suami hampir 10 kali. Karena kalau dia ngerti dia udah jatuh talak 3. Kecuali kalau dia nggak ngerti ya. Ustazah, oke, mandi suci apakah wajib pakai sampo? Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ya kan? Nah ambil airnya tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah ya. Oke, kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Habis itu udah setelah itu teman-teman melakukan yang namanya mandi kayak pakai sampo ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Bolehkah kita mendepositokan uang? Deposito jangan ya. Deposito itu riba. Perginya ke SBSN Syariah atau bisa pergi ke Reksadana Syariah ya. Ustazah, iya Mbak Ma. Kalau orang tua udah 90 tahun, apa wajib berpuasa? Tergantung dia udah pikun nggak? Kalau dia udah pikun ya maka dia nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Tapi kalau dia belum pikun maka kalau dia belum pikun maka dia wajib sholat ya. Oke, Ustazah. Puasa Senin Kamis apa bisa diganti dengan puasa Ramadan? Boleh tapi niatnya satu aja. Kalau kodo-kodo aja, kalau sunnah-sunnah aja ya. Ustazah, oke, seumpama ambil barang orang tapi dikembalikan lewat sedekah. Nyuri, Mbak nyuri. Kalau nyeri ganti dengan sedekah ya. Ustazah, oke sebentar. Fidyah itu kalau diuangkan berapa? Ya 1,4 kilogram beras per harinya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Apakah membaca Al-Quran untuk orang tua itu boleh? Boleh. Ya Allah, saya baca Al-Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Itu boleh ya. Oke, saya banyak banget nyimpan rahasia orang, nggak apa-apa. Yang penting jangan disampaikan ke orang lain ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah bangun habis sholat maghrib baca yasin dulu baru sholat awabin, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi problem ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau di PKK ada tanam saham, tergantung cara kerjanya Mbak untuk menentukan dia boleh atau tidak ya. Ustazah, oke. Ustazah ketika sholat pakai gamis jilbab tidak menutupi pergelangan tangan. Sepergelangan tangan tidak aurat. Jadi boleh sholat pakai gamis sementara punggung tangan kelihatan, nggak jadi problem ya. Ustazah, kalau saya sholat duduk nggak jadi masalah ya. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke, Ustazah, boleh aja sholat dalam keadaan duduk ya. Oke, Ustazah, sholat kaki kelihatan kalau nggak sengaja mah nggak ada problem ya. Kalau nggak sengaja mah nggak ada problem. Teman-teman tutup aja ya. Ustazah, sebentar ya, minum dulu sah. Emang oke, aku sudah minum banyak, sudah 4 liter, aman aja. Ustazah, bolehkah cipika-cepiki dengan ipar? Nggak usah. Godul basar lebih baik. Godul basar lebih baik ya. Oke, godul basar, tundukkan pandangan ya.
Oke, Ustazah, oke, oke gitu ya. Aku coba chat. Oke ya, nggak dibaca. Ustazah, bagaimana menghadapi teman yang zolim? Dalam dalil dikatakan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata bahwa tinggalkan setiap orang yang selalu menyakiti engkau, karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan kemudian dia selalu berdosa. Ya teman-teman ya. Saja madu bentar lagi ya teman-teman ya. Madu. Oke, madu ya. Ustazah, oke, apa boleh menikah dengan laki-laki yang sudah beristri tapi dia tanggung jawab? Kalau istrinya ridho nggak masalah ya. Ustazah, membaca al-waqiah baiknya habis subuh atau habis maghrib? Jawabannya adalah kedua-duanya boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau kita menemukan barang di jalan, udah telanjur menggunakan, ganti dengan sedekah. Karena itu tidak barang kita ya guys. Ya itu bukan rezeki kita. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar dapat video terbaru dari aku. Asam lambung keputihanku sembuh. Siap diminum terus ya madunya ya Mbak. Semoga bermanfaat ya. Saat haid baca Quran di HP boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, iya sama-sama ya Mbak. Diminum terus madunya. Teman-teman nanti yang mau madu kayak Mbak ini nih. Tuh ya, yang asam lambung, kayak vertigo ya, kayak promil ya, bumil, jantung, ginjal, kayak tiroid tuh ya. Nah gitu ya, itu adalah akasia ya. Wih ini guys, ini mantap ini testimoninya guys ya, masya Allah Mbak Syafa. Miomku udah sembuh, datang bulanku nggak mules lagi. Tuh, miomnya sembuh guys, nggak pakai operasi lagi. Ya, ada yang pasang ring jantung nggak jadi, udah sering kita dengar. Ada yang mau operasi ginjal nggak jadi, cuci darah nggak jadi. Juga kalau kolesterol, asam urat, asam lambung, keputihan, udah banyak lah testimoninya lah. Itu sebentar sih dengan akasia ya. Kalau benjolan, benjolan udah banyak Mbak testimoninya. Benjolan itu akasia ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman beli aja nanti madunya. Itu nanti diminum di 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Tuh Bapil anakku sembuh minum madu randu us. Tuh Masya Allah ya kan. Sariawan randu ya. Coba baca bismillah, aku spill madunya. Teman-teman beli aja madu kita, madu karet belum datang. Madu kita itu asli langsung dari petaninya guys. Rata-rata keluar dari akun kita itu 1 ton lebih ya. Dari petaninya langsung saring, panen, packing, kirim. Madunya murni, kita amanah udah 2 tahun guys ya. Oke, fokus ya teman-teman ya. Ini madunya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada sakit apa-apa kayak aku tetap minum madunya. Aku minum madu ini udah 2 tahun. Oke, ini dia madunya. Mantap ya guys, warnanya hitam. Kalau mau beli madu harus fokus. 1 kilo 89.000. Nanti kalau beli 2 aku ambiarin di bawah 80.000. Aku janji. Oke, fokus ya. Akasia. Bismillah. Bismillah.